Selamat pagi semuanya. Ya, Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Baik. Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Marta, Jessica sama Ika. Keterangannya apa nih? Izin. Yang izin Marta sama Ika rasanya tadi ya. Jessica sakit. Ya, karena ini jam pertama. Temannya mimpin kita doa satu orang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cindy yang sudah memimpin kita dalam doa. Kemarin kita itu sudah belajar tentang fluidostatis ya, tekanan hidrostatis sampai yang sebelumnya lagi hukum pokok hidrostatika. Nah, hari ini pembahasannya masih seputar fluidostatis tapi submateri yang baru. Ya. Apa itu materinya? Sebelumnya Ibu minta satu orang maju ke depan membantu Ibu. Ibu punya wadah berisi zat cair di sini. Lihat ketinggiannya pas di garis ya. Lalu punya sebuah bola plastik kecil. Silakan satu orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ini saja, siapa namanya? Ya, silakan, Lia. Di samping sini ya. Pegang bolanya. Yang lain memperhatikan ya. Perhatikan ketinggian zat cairnya ya. Ke dalam air sampai tenggelam, sampai tercelup semuanya. Masukkan. Tahan sampai tercelup semuanya. Ke bawah lagi. Ketinggiannya bagaimana? Naik ya. Tahan. Coba lepaskan. Sekali lagi sampai tenggelam. Lepaskan tiba-tiba. Ya. Silakan duduk. Terima kasih, Lia. Sudah diamati? Ibu mau tanya sama Lia. Nih. Ya, silakan. Apa yang kamu rasakan saat tadi kamu memasukkan bola seluruhnya ke dalam zat cair tadi, ke dalam air tadi? Apa yang kamu rasakan? Iya. Seperti didorong ke atas. Tangannya seperti didorong ke atas ya? Iya. Iya, kayak didorong. Terus waktu dilepaskan, ini pertanyaan untuk semuanya. Silakan duduk Lia, terima kasih. Waktu dilepaskan sama Lia, bolanya apa yang terjadi? Bolanya muncul lagi ya ke permukaan. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada udara di dalam bola? Jawaban si Adam? Karena ada udara di dalam bola. Nah, terima kasih. Joinadi dan Adam sudah menjawab tadi ya, kompak. Tapi katanya karena ada udara di dalam bola. Nah, hal ini ada kaitannya loh dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Apa materi kita hari ini? Tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kalau kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik, maka kalian akan mendapatkan jawabannya ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Dari dua hukum ini, hukum Pascal dan Archimedes, nanti kita akan mempelajari apa itu bunyi hukum Pascal dan Archimedes ya. Berikutnya, kita akan mengenal atau menemukan persamaan matematis dari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Dan yang terakhir, kalian akan mengetahui peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dianalisis berdasarkan konsep hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jadi ini akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, kalian tadi sudah Ibu bagikan materi ya. Sudah Ibu bagikan, silakan kalian baca dulu, Ibu kasih waktu kalian 3 menit. Silakan dibaca.
Di HP juga kan ada Ibu kirim di WhatsApp tadi malam ya. Jadi kalau nggak kebagian ini materinya tadi, bisa baca yang dari HP, boleh ya. Ya, sudah cukup kira-kira ya membacanya. Sekarang perhatikan ke depan, Ibu ada video yang akan kita saksikan bersama-sama. Video apa ini? Dia ini adalah seorang YouTuber ya. Ibu mendapatkan videonya dari YouTube. Baik. Jadi ini tidak ada suaranya, Ibu jelaskan saja ya. Jadi dia ini mau menjelaskan cara menggunakan dongkrak hidrolik. Perhatikan di depan, dongkrak hidrolik ya. Itu alatnya. Apa gunanya dongkrak hidrolik ini? Nah, coba kalian lihat, Ibu skip ke sini. Nah, ini dia video dari dongkrak hidrolik ini. Nah, biasanya dongkrak hidrolik ini digunakan untuk mengangkat mobil. Jadi supaya bannya nanti bisa dilepas atau diputar dengan bebas. Misalnya pada saat mau mencuci ban mobil, atau misalnya pada saat mau mengganti ban mobil yang sudah rusak dengan ban mobil yang baru. Nah, jadi ini, nah sudah bisa berputar ya karena diangkat. Ibu pause di sini. Nah, bagian ini adalah tabung yang lebih besar dan ini adalah tabung yang lebih kecil. Dia memompanya di tabung yang mana? Yang kecil atau besar? Yang kecil. Kalau kalian perhatikan, ketika dia memompa tabung kecil, maka yang terjadi adalah tuas, ada sesuatu seperti tongkat yang keluar dari tabung yang lebih besar untuk mengangkat mobil ini hingga akhirnya tadi ban mobilnya berputar. Nah, kalau kalian amati caranya ini, lihat, dia mompaknya sekuat tenaga atau santai saja? Santai saja ya dia memompaknya tanpa. Bayangkan kalau tidak pakai dongkrak tadi, ngangkat manual pakai tangan kalian, kira-kira berat nggak? Berat. Ya. Apa kira-kira pertanyaan kalian mengenai video ini? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Silakan, ada pertanyaan? Gunakan mic-nya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Tadi tanpa alat itu terasa sulit ya mengangkatnya, tetapi dengan dongkrak itu tadi mudah sekali dia mendongkraknya hingga mobilnya bannya terangkat. Bisa berputar, jadi dia siap mau cuci ban mobilnya ya. Atau mau dipoles supaya ban mobilnya hitam, atau mau diganti dengan yang lebih bagus lagi bannya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Miss Yani. Ya, saya mau menanyakan, Ya Bu. kenapa dongkrak hidrolik itu kan kecil, kenapa bisa mengangkat beban mobil yang bebannya berat? Gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan duduk.
Mesiani lagi bertanya ya. Ada nggak yang punya pertanyaan sama seperti Mesiani? Mungkin kalian juga menanyakan hal yang sama, tetapi kalian masih ragu-ragu atau bingung mau mengungkapkan pertanyaannya seperti apa ya. Mengapa, kata Mesiani, padahal kan dongkrak hidrolik itu kecil ya. Terus dia bisa dengan mudahnya, dengan memompa bagian tabung kecil tadi, untuk mengangkat ban mobil yang sebenarnya kalau kita angkat dengan kekuatan kita sendiri itu berat. Baik. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan kalian semua, mari kita lakukan percobaan ya. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian ya. Sesuai kelompok yang kemarin, ini sudah di kelompoknya masing-masing ya. Ibu bagikan LKPD ini satu orang satu, dikumpulnya juga masing-masing satu orang satu, walaupun ini dikerjakannya berkelompok ya. Jadi memohon lebih rajin lagi untuk mengerjakan LKPD-nya ya, jangan ada yang tidak mengumpul ya. Silakan diamati LKPD-nya, sementara sambil kalian mengamati, Ibu akan menjelaskan bahwa di LKPD itu akan ada dua kegiatan. Taruh aja di situ. Akan ada dua kegiatan. Kegiatan pertama, kalian melakukan percobaan hukum Pascal, ya. Dan percobaan kedua topiknya hukum Archimedes. Yang hukum Archimedes nanti Ibu yang mendemonstrasikan, kalian yang mencatat datanya ya. Silakan, ini Ibu bagikan, masing-masing anggota kelompok silakan ambil alatnya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu, alatnya hanya ini, ada spuit itu suntikan ya. Suntikan yang tabung diameternya lebih besar dan yang diameternya lebih kecil. Suntikan ini dihubungkan dengan selang, perhatikan ini selang, dan di dalam spuit ini diberikan zat cair, air ya. Jadi saling terhubung. Nah, caranya nanti silakan kalian pencet spuit yang tabungnya kecil ini, dipencet. Lalu amati apa yang terjadi pada spuit yang di sebelahnya. Lalu kalau sudah dijawab di situ. Apa yang terjadi katanya saat hasil pengamatannya ya. Salah satu spuit ditekan, apa yang terjadi pada spuit sebelahnya. Yang kedua, pencet balik spuit yang tadi. Yang satunya, yang lebih besar diameternya ini. Dipencet. Lalu rasakan perbedaannya, boleh dipencet berulang kali, pencet lagi sini, pencet lagi yang satunya, yang kecil, yang besar. Lalu rasakan, bandingkan perbedaannya. Ya, sampai sini paham? Silakan, masing-masing anggota kelompok, Ibu bagikan aja, karena ini alatnya sangat sederhana. Untuk kegiatan 1, cukup sampai menulis hasil pengamatan. Untuk analisis dan kesimpulan nanti sama-sama mengerjakannya dengan kegiatan 2. Silakan. Tulis nama, yang ditulis cukup nama kalian saja dengan kelompok berapa. Paham maksud Ibu ya? Supaya kelihatan siapa yang mengerjakan. Siapa yang mulai mengerjakan? Ini ya? Mulai.
Apa yang kalian lihat itu yang kalian tulis ya. Nah, yang terjadi saat berarti itu yang terjadi. Sekarang pencet balik. Ya. Baca lagi yang kedua ini. Perbedaan yang dirasakan saat menekan speed kecil dan speed besar. Coba yang lain boleh merasakan temannya. Yang mana yang lebih mudah merasakan mencetnya mana? Nah, silakan. Ini bagaimana? Kalau mau mudah Ibu contohkan seperti ini ya. Ini kalau mau mudah ya. Mencetnya seperti ini. Megangnya seperti ini ya. Kalau mau gampang, pencet yang kecil, pencet yang besar. Kalau mau apa yang terjadi? Pencet speed kecil. Ya, boleh lah kayak gitu, Bu. Ya, pegang. Ya, boleh, pencet. Apa yang terjadi? Dorongan. Ini terdorong ya. Speednya. Berarti kan sudah gantian nggak mencet satu-satu? Coba pencet dulu. Yang ini. Apa yang terjadi? Yang kalian lihat. Nah, itu saja jawabannya. Iya. Kan yang pertanyaan apa yang terjadi saat salah satu speed ditekan? Berarti speednya itu yang ditulis. Iya. Saat salah satu speed ditekan, speed lainnya naik. Lalu pertanyaan yang kedua, perbedaan yang dirasakan saat menekan speed kecil dan speed besar. Coba tekan balik. Nah, itu yang ditulis. Ada yang sudah selesai menulis analisis supaya kita bisa lanjut, bukan analisis, hasil pengamatan ya, itu di Romawi ke-5 hasil percobaannya. Kalau sudah, ada beberapa kelompok yang sudah, Ibu lanjut untuk demonstrasi ya. Yang ini sudah? Nah, betul ini ya. Sudah merasa semua belum mencet tadi? Sudah semua ya? Berarti selesai ya? Sudah semua ya menulis hasil percobaan? Nanti ada pertanyaan analisis, dijawabnya bersama-sama setelah kalian mengambil data untuk yang pengamatan ini. Silakan masing-masing kelompok menyiapkan satu orang untuk maju ke depan, menyaksikan demonstrasi Ibu, supaya ada saksinya ya, melihat data di sini. Silakan, satu orang maju ke depan, satu orang di tempat duduknya siap-siap mencatat data, dengan yang satunya lagi siap-siap dengan kalkulator. Siapkan kalkulator kalian. Ya.
Ibu jelaskan dulu untuk kegiatan 2 sambil kalian memikirkan siapa yang maju ke depan. Pertama-tama yang dilakukan adalah Ibu akan menimbang, nanti dengan bantuan kalian juga. Timbanglah massa dari gelas plastik ini. Massa yang ditimbang ini nanti di dalam neraca digital akan muncul hasilnya dalam gram ya. Yang Ibu minta pada saat kalian menulis di dalam situ ada massa gelas plastik di situ ya, mg di dalam tabel, silakan. Yang dimasukkan di situ adalah massa gelas plastik dalam kilogram. Dari gram ke kilogram berapa? Dibagi berapa? Dibagi 1000. Jadi begitu ditimbang di sini misalnya 50 gram, otomatis di sana langsung bagi 1000 ya di tempat duduk kalian di kelompoknya masing-masing. Nah, yang sudah dibagi 1000 itulah yang ditulis ke dalam tabel. Selain itu nanti akan ada massa gelas ini ditambah dengan massa air nanti. Ibu timbang juga menggunakan neraca digital. Nah, apapun yang Ibu timbang di neraca digital ini nanti akan muncul dalam gram. Kalian bagi 1000 lagi ya, apapun yang di sini. Nah, setelah Ibu menimbang wadah plastik ini, Ibu akan mengisi air ke dalam tabung berpancur. Ini alatnya ya, alatnya tabung berpancur tadi, wadah plastik. Ada pancurannya di sini, ada lubangnya. Ibu akan mengisi air tepat sebatas mulut pancurannya, tepat persis. Bagaimana caranya nanti Ibu praktekkan. Berikutnya alatnya adalah tentu saja tadi sudah Ibu sebutkan neraca digital, neraca pegas, 3 buah beban, ya, dan air secukupnya. Nah, setelah Ibu masukkan air tepat sebatas mulut pancuran tadi, Ibu taruhlah wadah plastik ini tadi persis di bawah mulut pancurannya. Melihat persis di bawahnya? Ibu masukkan aja dulu ya, supaya nanti kelihatan. Ini belum sebatas mulut pancuran, cuman untuk sebelum memulai biar cepat nanti. Nah, ketika sudah dimasukkan sebatas mulut pancuran, airnya taruh di sini gelasnya untuk menampung air yang tumpah ya. Timbang 1 beban di neraca pegas. Ini neraca pegas ya. Baca skalanya berapa di sini? Berapa skala yang terbaca di sini? Misalnya 0,3 Newton, berarti itu yang kalian tulis, tidak perlu dibagi 1000 ya, langsung saja ditulis nanti angkanya. Setelah massa 1 beban ditimbang di udara nih ya, celupkan ke dalam wadah gelas berpancur tadi. Ketika dia masuk ke air, baca lagi berapa beratnya. Tulis di situ ada berat benda di dalam air, ada kan? Berapa Newton nanti. Nah, begitu benda ini dicelupkan ke dalam zat cair, otomatis nanti karena ini diisi sebatas mulut pancuran akan ada air yang tumpah dan ditampung di dalam wadah plastik ini. Lalu Ibu timbang. Yang ditimbang ini berarti massa siapa? Gelas ditambah air. Nah, kalau sudah nanti di akhir bagian menghitung, kalian cari tahu berapa massa airnya saja. Berarti untuk mencari tahu massa airnya bagaimana? Kan sudah ditimbang tadi. Massa gelas dan air tadi dikurang dengan massa gelas saja, ya kan? Ada di situ. Sudah petunjuknya di dalam tabel. Kemudian ulangi lagi percobaan dengan menambah beban menjadi 2. Kemudian 3 sampai 3 beban. Sudah, kemudian kalian analisis hasilnya. Hitung berapa gaya beratnya, gaya angkatnya. Gaya angkat itu yang berat benda di udara dikurang berat benda di dalam air. Massa bendanya tadi, massa zat cair yang tumpah berapa, itu juga kalian hitung. Nanti Ibu akan pandu kalian. Silakan 1 orang dari masing-masing kelompok maju ke depan. Berdiri di sini. Ya, cepat bergerak. 1 orang dan kalkulator siap di tempatnya. Dan 1 orang yang mencatat siap juga. Silakan. Ya, silakan maju. Berdiri di belakang sini aja. Silakan. Untuk yang pertama, Ibu dulu ya. Ibu praktekkan dulu untuk yang pertama. Silakan.
silakan. Siap tabelnya? Yang pertama, kita buat ini satuannya gram. Nah, sudah gram ya. Pertama-tama apa yang dilakukan? Menimbang massa dari wadah plastik ini. Timbang ya. Berapa yang terbaca? 5,70. Silakan ditulis massa gelas saja. Ada kan di situ mg. Massa gelas saja 5,70. Sampai ke bawah sama nggak massa gelasnya? Sama ya, karena gelasnya yang itu aja. Berarti 3 tabel massa gelas ke bawah itu tulis aja langsung pakai pensil di sini massa gelasnya 5,70. Ya, sampai ke bawah 5,70. Sudah ditulis? Ayo, percobaan ini berlangsung cepat juga begitu dibacakan langsung tulis saja. Ya. Ini plus air, yang belum dengan air. Hati-hati. Tulis di mg saja, jangan yang ditambah air. Iya, betul. Kalau ragu-ragu pakai pensil saja dulu. Sudah? Iya, sama sampai bawah. Sudah? Tulis aja langsung ke sini pakai pensil. MG. Nanti kalian takutnya salah tempat untuk mengisi tabelnya. MG. Iya. MG, massa gelas plastik saja, ya 5,70. Sampai bawah gitu. Kalau sudah, apa lagi berikutnya? Mengisi air ke dalam gelas berpancur tepat sebatas mulut pancuran. Kita tahu tepat sebatas mulut pancuran itu dari sini. Isi sampai dia tumpah sedikit, ya. Nah, tunggu sampai dia berhenti mengalir. Artinya kita tampung airnya. Yang ini dibuang airnya. Tunggu sampai dia stop. Kalian saksinya ya. Udah ya? Belum, masih ngalir. Dikit lagi. Kita buang ya. Kita ganti dengan wadah plastik. Berikutnya silakan satu orang timbang satu massa beban di udara. Pegang. Yang lain membaca skalanya. Kasih lihat ke teman-temannya. Berapa itu kalau berapa? 0,45 Newton. 0,45 Newton massa beban yang pertama, berat beban di udara. Ya. WU-nya berapa tadi? 0,45. Silakan ditulis. Kemudian Ibu contohkan untuk yang mencelupkannya seperti apa. Sekarang kalian harus mencatat berapa nanti gaya berat beban ini ketika di dalam air. Silakan, berapa? Boleh menunduk melihatnya ya, karena harus sejajar dengan mata kalian melihatnya. Tunduk. Seperti ini. Nah. 0, berapa? 0,38 Newton. 0,38 Newton. Ya karena lebih dari 0,35 ya, hampir-hampir. Ya nih, betul nih, 0,38 Newton. Nah kalau sudah, minta tolong tisunya keluarkan satu, ya taruh di situ ya. Ini silakan kalian timbang, taruh di situ. Siapa yang menimbang? Boleh. Massa air di dalam gelas ditambah gelasnya itu sendiri ditimbang. Berapa? 12,01. Ya, 12,01 kata Ubay.
Mg plus A, massa gelas ditambah air. Karena ini kan gelasnya ikut ditimbang, bukan airnya saja. 12,01, ingat, bagi 1000 dulu. Ingat, bagi 1000. Yang tadi juga 5,70 dibagi 1000 dulu, lupa kalian ya. Udah? Ingat yang ditulis, yang dibagi 1000. 12,01. Atau mau nanti membagi 1000-nya? Kalau mau cepat, sekarang. Sebenarnya tadi, begitu kan janjinya, setelah ibu bacakan berapa, 5,70 ini tadi dibagi 1000 kan baru ditulis. Tapi karena kalian sudah terlanjur, nanti belakangan bagi 1000 juga bisa. Gimana? Nanti belakangan ya? Ya. Ini dibagi 1000 enggak? Ini belum dibagi 1000. Ini belum dibagi 1000. Gini aja, tulis aja yang ini kan 570 nih sampai bawah 5,70 karena sama plastiknya. Yang beda nanti di sini. Tulis aja 5,70 sampai bawah. Nanti terakhir kalian bagi 1000 ya. Nah, yang bagi 1000 itu yang masukin ya. Iya, semua yang masak. Kecuali ini nanti, karena ini tinggal ini kurang ini kan. Ya. Ingat, semua yang ibu bacakan tadi, yang ditimbang di neraca digital dibagi 1000. 0,57 tadi. 5,7. Ini belum dibagi 1000 ya? Nanti belakangan bagi 1000 enggak apa-apa. Itu sudah dibagi 1000. Sudah, mana ya? Nah, nanti kan sudah dibagi 1000. Yang ditulis dalam sini ya. Ini kan masih gram. Yang sudah kilogram gitu ya. Ini tadi berapa? 12,01. Tulisnya di belakang bagi. Ya. Sudah? Nah, tadi ternyata ada di antara kalian yang tidak membagi 1000, padahal janjinya sudah tadi ya. Apapun yang ditimbang di neraca digital, itu nanti hasilnya pasti gram. Tapi data yang diinginkan di dalam tabel dalam kilogram. Berarti misalnya tadi ibu bacakan massa gelasnya adalah 5,70 ya, berarti dibagi 1000 dulu, baru ditulis ke dalam tabel yang dalam kilogram. Tetapi karena kalian sudah telanjur, ya sudah, tulis saja dulu pakai pulpen yang pakai gram tadi, nanti diubah ke kilogram, perbaiki ya, dibagi 1000 ya. Paham maksud ibu ya? Ya. Sekarang lanjut ke beban yang berikutnya. Ini ibu kembalikan dulu, silakan kalian lap-lap dulu sampai bersih supaya tidak ada air lagi di dalamnya. Ya memang. Sementara teman kalian melap wadahnya, pastikan itu 5,70 lagi di sini. Ibu isikan, silakan kalian mengisikan sampai sebatas itu tadi, sampai tumpah sedikit ya, nggak usah sampai meluber-luber. Op, ya, silakan ditunggu sampai dia berhenti. Pas nggak 5,70 masih? Siapa tahu masih ada airnya. Nah, masih ada airnya tuh. Dia terbaca loh. Ya, sudah. Nah, sudah ya. Ini kita buang, taruh di bawah sini. Silakan tambahkan beban yang ini. Siapa yang menggantungnya? Yang perempuan lagi ya. Gantungan ini yang masih satu beban. Tambahkan beban berikutnya. Ibu tambahkan ya. Silakan baca nanti berapa beratnya. Di mana? Oh, di sini. Nah, silakan baca berapa. Belum sampai 1 Newton itu ya? Berarti berapa? 0,9.
Nah, mereka yang ngomong ya 0,9 Newton. Apa itu tadi? W apa? WU yang di udara ya. Yang dua beban. WU-nya 0, berapa tadi? 0,9 Newton. Nggak usah dibagi 1000 kalau yang Newton. Yang dibagi 1000 tadi kan Ibu bilang yang di neraca digital, kalau yang di neraca pegas enggak. Silakan. Iya, memang seperti itu. No, ya betul sudah ditulis. Nih, sudah ditulis? No. Ini enggak, ini yang 0,45 yang ini. Nah ini kenapa enggak ditulis? Lah, padahal tadi sudah Ibu timbang di situ. Ayo, yang 0,38 tadi. Ya, itu di sini. 0,4 ini tadi yang 2 beban, kan Ibu baru 1 beban. Ini beban yang kedua baru tadi 0,9 di udaranya. Sudah? Ya. Betul sekali. Mana? Ya, betul. Sudah? Iya. Nah, ini yang gue bilang belum dibagi 1000. Ini dibagi, ini enggak. Pokoknya kalau tulisannya massa di situ bagi 1000 dulu. Kalau tulisannya berat itu tidak dibagi 1000. Sudah ya? Silakan celupkan. Ini kita akan akan melihat WA. Artinya berat benda di dalam air. Ingat, berarti isinya di tabel WA yang 2 beban. Silakan. Silakan bacakan berapa itu. .8 Newton katanya. Silakan timbang sekarang berat beban di berat ini, massa air plus gelasnya. Berapa itu? 22,62. Nah, ini tadi Mg plus A-nya untuk 2 beban 22,62. Silakan kalau mau masukkan ke dalam tabel bagi 1000 dulu atau mau bagi 1000-nya belakangan terserah. 22,62 gram yang Mg plus A 2 beban. Sudah? Sudah? Iya, bagus. Iya. Sudah? Sudah ya? Baik, sekarang yang 3 beban. Ini lagi. Ya, Adam lagi ya. Dilap-lap lagi sampai bersih. Apa yang disebutkan, apa yang temannya sudah saksikan, itu yang ditulis ya. Ingat, utamakan kejujurannya ya. Apapun hasilnya nanti, itulah kenyataannya. Terjadi kesalahan itu tidak masalah, karena yang melakukan percobaan kan manusia. Jadi tidak apa-apa kalau ada kesalahan. Sudah dilap-lap, pastikan 5,70. Oh sudah ya, ya sip. Sekarang seperti yang tadi, silakan.
Silakan. Isikan airnya sampai tadi pas. Ya, silakan. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ya, sudah. Kita tunggu dia berhenti ngalir. Ya, sudah tidak apa-apa yang itu. Buang. Oh iya, sah. Lap lagi. Lap lagi sampai bersih. Maaf ya Ibu, salah fokus tadi. Salah tuang, harusnya ke dalam situ. Iya, pas sudah. Lancar ya mereka ya. Taruh di bawahnya. Silakan. Sekarang Adam yang menimbang 3 beban. Pegang Adam. Ini di ujungnya, jangan di itunya, itu untuk melihat skalanya. Tambahkan 2 beban ya. Pegang. Ya, pegang dulu. Nah, silakan kalian lihat. Berapa? Mana? Coba Ibu lihat. Ngadep ke Ibu. 1,35, tapi kayaknya belum sampai 5 itu, 1,34 nih, coba lihat, nggak sampai setengah, masih tinggi ya tadi. 1,34 ya, 1,34 Newton untuk WU 3 beban. Silakan tulis WU 3 beban, 1,34 Newton. Ya. Sudah? Betul, bagus. Nih, 1, oh ini bukan, oh ini yang tadi, nanti diganti ya. 1,34 betul. Sudah? Sekarang, ya betul, terima kasih Ubay menyiapkan ini, timbangannya, bagus, inisiatif ya. Silakan sekarang celupkan ke dalam air untuk mengetahui berat beban di dalam udara yang 3 beban, silakan. Kalian boleh nunduk, nih. Berapa ini kalian aja yang nyebutnya berapa? Siapa yang? 1,15 Bu. 15. 1,15. Silakan dilap-lap dulu bebannya dan neraca pegasnya. Dan mari kalian timbang. Berapa ini tadi? Nyalakan dulu ya. Nah, sudah gram. Silakan. Sekarang teman kalian di depan menimbang massa gelas ditambah air. Hasil dari celupan ini tadi 3 beban. Berarti diisinya di Mg plus A 3 beban ya. Berapa ini? 29,36. 29,36. Nah, 29,36. Sekarang teman kalian sudah berhasil mengambil data dan kalian sudah selesai juga untuk menulis hasil pengamatan ini tadi. Silakan kembali ke tempat duduk kalian dan lanjutkan untuk menghitung tabel yang kosong di sebelahnya. Gaya angkat dengan berat beban. Berat air ya yang tumpah.
Siapa lagi? Sudah ini? Sudah. Yang datanya tadi mau lihat data kalian. Data yang ini. Ya. Sudah ya. Loh, kok minus? Masa dikali bisa minus? Ini dikurang ini. Dikurang, kalau dibagi pun hasilnya positif. Silakan. Ya. Ya, silakan. Yuk. Ya. Cek. Baik. Sekarang karena waktu untuk analisis sudah habis ya. Kita akan presentasikan hasil kegiatan yang pertama dulu ya. Nah, untuk kegiatan pertama, Ibu mau tahu hasil percobaan kelompok 1 ya. Hasil percobaan kalian semua saja biar cepat. Yang terjadi saat salah satu speed ditekan adalah bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Silakan kelompok 1 seperti apa? Saat salah satu speed ditekan, apa yang terjadi pada speed lainnya? Yang terjadi saat salah satu speed ditekan yaitu terjadinya kenaikan di speed besar. Kenaikan speed besar ya? Iya. Maksudnya speednya naik yang besar ya? Iya. Oke. Bagaimana dengan kelompok lain, sama tidak? Sama ya? Atau ada kalimat lain? Kalau punya kalian silakan bacakan. Yang terjadi saat salah satu speed ditekan yaitu ketika speed kecil ditekan maka speed besar akan terangkat. Begitupun sebaliknya. Dan juga karena kedua speed terhubung dengan selang. Baik, terima kasih kelompok 1 dan 2 atas hasil percobaannya. Sama ya, Ibu harap juga sama enggak kelompok 3, 4, dan 5? Saat salah satu speed ditekan, speed lainnya terangkat. Sepakat? Sepakat, terima kasih. Nah, sekarang untuk hasil percobaan yang kedua, perbedaan yang dirasakan saat menekan speed kecil dan speed besar. Silakan kelompok 3. Apa perbedaannya? Perbedaan yang dirasakan saat menekan speed kecil dan speed besar adalah speed kecil lebih ringan saat ditekan, sedangkan speed besar ditekan maka akan terasa lebih berat. Begitu ya. Begitu yang kecil ditekan lebih ringan, yang kalau yang speed besar ditekan lebih berat. Yang lain sama tidak? Atau mau bacakan? Ibu mau tahu ini deh, kelompok 4. Sama enggak? Coba bacakan. Ya, yang perbedaan menekan speed kecil dan besar. Karena ukuran kedua speed atau tabung berbeda Yang hasil sehingga- percobaannya. Yang hasil percobaan yang di Romawi 5. Ya, bagaimana rasanya bedanya? saat speed besar ditekan saat melakukan dorongan balik terasa lebih berat dibanding dorongan sebelumnya.
Yang speed kecil ya. Speed kecil lebih enteng gitu ya. Yang speed besar lebih berat. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 dan kelompok 3 ya. Jadi semua sepakat juga sama yang kecil lebih gampang ditekan, yang besar lebih susah ya. Sekarang untuk analisis yang pertama, mengapa saat salah satu speed ditekan, speed lainnya terangkat? Mengapa menurut kalian kelompok 5? Mengapa saat salah satu speed ditekan, speed lainnya terangkat? Ya, silakan. Karena kedua speed atau tabung saling terhubung, sehingga saat salah satu ditekan, speednya pun berganti. Luar biasa ya. Yang lain ada nggak jawaban lain? Menurut kalian ada nggak yang mau mengumumkakan lagi? Saat salah satu speed ditekan, speed lainnya terangkat karena kedua speed tersebut terhubung dalam sebuah sistem tertutup itu tadi yang dihubungkan juga dengan zat cair ini tadi. Baik, terima kasih. Kelompok 5 sekarang yang nomor 2, mengapa terjadi perbedaan saat menekan kedua speed bergantian? Kenapa? Menurut kalian kenapa? Ada yang mau menjawab? Kelompok mana yang mau menjawab? Ya, silakan. Mau lagi menjawab? Boleh. Karena ukuran speed berbeda sehingga tekanannya pun berbeda, Bu. Terima kasih. Betul. Yang kita lihat speed ini beda-beda ukurannya, yang kecil, yang besar. Nah, perbedaan ukuran ini tadilah yang menyebabkan beda juga tekanan yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan satu ini? Ada 2 kesimpulan. Silakan, kesimpulan pertama. Ya, boleh, Adam. Dari kelompok 1, mana mic-nya tadi? Ya. Berdiri, silakan. Ya, silakan bacakan kesimpulan yang pertama. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana. Baik, terima kasih. Langsung menyebutkan bunyi hukum Pascal. Dalam sistem tertutup, kata Adam ya, tadi tabung tadi sistem tertutup ya. Jika kita berikan tekanan, maka tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Terima kasih Adam. Kelompok 1. Jika kelompok lain ingin membacakan kesimpulan kedua, silakan. Dari percobaan 1, silakan. Mungkin kelompok ini, kelompok yang kegiatan 1, belum. Apa itu tadi? Siapa yang sudah? Ya, silakan, boleh. Ya, baik, Adam aja lagi ya, biar cepat. Karena mereka sudah sampai kesimpulan kedua. Silakan. Iya. Lanjutkan. Maka persamaan dapat ditulis menjadi P1 Ya. sama dengan P2, F1 sama dengan F2, A1 sama dengan A2. F1 dibagi A1 maksudnya sama dengan F2 bagi A2. Baik, terima kasih Adam. Kata kelompok 1 dari hukum Pascal tadi dapat dirumuskan katanya bahwa karena tekanan tadi dihubungkan diteruskan dengan sama besar, maka P1 sama dengan P2. Tekanan pada speed kecil sama dengan tekanan yang ada di speed besar. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua dengan topik hukum Archimedes. Ada 2 tujuan sehingga nanti kesimpulannya juga ada 2. Ibu minta kelompok siapa yang mau untuk beban 1? Ibu nanti bacakan, ibu yang menuliskan di laptop ibu ya. Kasihkan mic-nya untuk kelompok 5. Nah, ibu akan menuliskan di sini hasilnya. Kalian yang ditekan ya, supaya cepat ya. Baik. Untuk 1 beban berapa WU-nya? Ya, silakan pakai mikrofon. Untuk WU-nya 0,45 Newton.
0,45 Newton. Baik. Untuk berat beban di air, WA 0,38. 0,38 Newton juga ya. Iya, Bu. Massa gelas plastik tadi berapa dalam kilogram? 0,0057. Iya, kilogram ya. Baik. Sekarang Mg plus A, gelas plastik tambah air, berapa untuk satu beban? 0,01 ulang, Bu. Ya. 0,01 Ya, 201. 201. Baik, terima kasih. Kilogram juga ya. Kemudian massa gelas tambah air dikurang massa gelas atau massa air saja berapa? 0,07. 0,07 kilogram ya. Gaya angkatnya? Massa berat di udara dikurang berat Oh, di... Bu, salah, Bu. Ulang. Ya, Iya, Bu. yang mana yang diulang? Yang itu semuanya, Bu, salah. Loh? Oh, Enggak, yang bagian massa air yang dipindahkan, Bu. iya, berapa massa air yang Salah dipindah? sebut tadi, Bu. Ya. Berapa harusnya? Harusnya 0,00631. Oh ya, ya, ya. Terus gaya angkatnya? 0,07 Ya, Newton ya. Newton. Iya, Bu. Bentar. Kalau ini berat air yang dipindahkan? 0,0631. Newton ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih kelompok 5. Silakan kelompok berikutnya. Untuk 2 beban. Siapa yang sudah tadi? Kelompok iya, silakan kelompok 2 mic-nya. Untuk 2 beban berapa WU-nya? 0,9. 0,90 gitu aja ya, supaya 2 angka belakang koma. WA-nya 0,8. ini sama ya, massa gelas plastiknya kan sama ya. Terus ini berapa? 0,02262. 2262 ya. Betul nggak yang Ibu tulis itu? Ya. Massa air yang dipindahkan? 0,01692. 692. Baik. Gaya angkatnya 0,1. 0,10 gitu aja ya, Newton. Berat air yang dipindahkan? 0,1692. Baik. Terima kasih kelompok 2. Sekarang siapa yang sudah yang 3 beban yang mau membacakan, kelompok mana? Silakan kelompok 1. Kelompok ini? Kelompok 4 mungkin mau atau dan kelompok 3? Ya, kelompok 4 saja ya, gantian ya. Silakan untuk 3 beban. Yang WU-nya berapa? WU-nya 1,34 Newton. 1,34 Newton. Yang di air? 1,15 Newton. Massa gelas plastik 0,0057 juga ya. Iya, Bu. Ini massa gelas plastik dengan airnya 0,0 salah, Bu. ya. Mg plus A 0, 0,02 ya 936. 936 kilogram. Untuk yang dipindahkan 0,023 023 0,023 66. 66. Ibu hanya menuliskan apa yang kalian baca ya. Gaya angkatnya 0,19 0,19 Newton. Berat air yang dipindahkan 0,2366. baik. Terima kasih atas hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, tabel pengamatannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data. Kita berpatokan pada tabel yang sudah kita isi di depan ya. Nah, Ibu perbesar. Nah, ini. Silakan analisis yang pertama.
Siapa yang mau membacakan hasilnya punya kalian? Silakan, kelompok 1 mic-nya. Ya. Silakan bacakan pertanyaan dan jawabannya. Ya. Pertanyaannya, berapa gaya angkat air terhadap masing-masing beban? Masing-masing beban FA gaya angkat air pada satu beban dengan total 0,07 Dua Newton. beban. Yang kedua, gaya angkat air pada dua beban dengan total 0,10 Newton. 0,10 ya. Yang Gaya- 3 beban. Gaya angkat air pada tiga beban dengan total 0,19 Newton. Iya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Untuk berat air, pertanyaan yang kedua, berapa berat air yang dipindahkan oleh masing-masing beban? Langsung kita semua lihat sini aja ya. Berat air yang dipindahkan, yang beban 1 0,0631 Newton, nih ya. Yang kedua 0,1692 Newton dan yang ketiga 0,2366 Newton. Sudah diperhatikan ke depan? Dan yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana hubungan antara gaya angkat air dengan berat air yang dipindahkan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Mungkin ya, silakan kelompok 3. Kelihatan dari sini ya. Apa hubungan antara gaya angkat zat cair dengan berat air yang dipindahkan? Silakan. Hubungan antara gaya angkat air dengan berat air yang dipindahkan adalah hubungan antara gaya angkat air dengan gaya air yang dipindahkan besarnya hampir sama. Besarnya hampir sama. Baik. Yang lain? Nah, kita semua bisa melihat ya. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 3. Katanya kelompok 3, gaya angkat zat cair dengan berat air yang dipindahkan hampir sama. Nah, kita juga bisa melihat di sini memang hampir sama ya. Yang satunya 0,07, ini 0,063. Ini 0,10, ini 0,1692, hampir-hampir mirip. 0,19, 0,2366, hampir mirip. Ya. Itulah hubungan antara FA dengan WA. Baik, terima kasih. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkannya? Ada 2 kesimpulan. Silakan bacakan kesimpulan yang pertama. Kelompok mana saja? Kesimpulan topik 2. Iya, silakan. Kelompok 5. Ini kalian aktif semua ya. Semua kelompok aktif. Bagus sekali. Hubungan antara gaya angkat dengan berat fluida yang dipindahkan adalah sama berdasarkan hukum Archimedes. Berdasarkan hukum Archimedes. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja deh yang kedua. Apa? Atau kelompok lain mau kesimpulan yang kedua? Silakan. Kesimpulan yang nomor 2. Oh ya, lanjutkan saja. Kelompok 5 lanjutkan. Dari percobaan atau teori yang kami lakukan, hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu dia. Terima kasih. Ada sanggahan dari kelompok lain? Atau hasilnya sama? Iya, terima kasih ya. Betul sekali ya kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama tadi katanya hubungan antara gaya angkat zat cair dengan berat yang dipindahkan adalah sama, tapi berdasarkan hukum Archimedes. Karena kalian tadi sebenarnya sudah literasi, sudah baca materi yang Ibu bagikan ya. Kenapa pada saat percobaan tidak bisa sama persis? Padahal menurut hukum Archimedes sama. Menurut kalian kenapa tidak bisa sama persis? Silakan, siapa? Karena padahal menurut hukum Archimedes harusnya gaya angkat zat cair ini sama dengan berat air yang dipindahkan. Tapi kenapa punya kita hanya bisa hampir sama, tidak bisa persis sama? Ya, ada yang bisa menjawab kenapa? Tadi Ibu singgung sedikit tadi. Yang melakukan percobaannya ini siapa? Apakah kita ilmuwan? Iya, kita masih belajar. Jadi kesalahan itu juga bisa terjadi dari kita yang mengukurnya ya. Yang ini Ibu sama teman-teman kalian tadi demonstrasikan, bisa saja terjadi kesalahan dari kami. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bisa saja alat ini standar tidak?
Ini dari apa alatnya? Botol bekas. Standar tidak? Tidak. Tabung berpancurnya juga ibu bikin sendiri loh ini. Tidak ideal, tidak standar. Bisa juga karena alatnya tidak ideal. Bisa juga karena pada saat kalian membaca data tadi kurang pas posisinya. Membaca skala itu kan biasanya sejajar dengan mata. Mungkin tadi kurang sejajar kita membaca skalanya, bisa saja. Ya, tetapi apa yang sudah dilakukan Newton ini, Archimedes menyatakan bahwa harusnya sama. Nah, terima kasih atas kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah bekerja dengan sangat bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Ibu akan memberikan materi buat kalian, ya. Ibu akan menjelaskan materi untuk kalian tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Apa yang perlu dicatat, catat yang penting-pentingnya saja ya. Karena nanti materi ini pun akan Ibu bagikan untuk kalian lewat grup WhatsApp atau ini, Google Classroom. Baik, materi kita tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang pertama kita bahas hukum Pascal dulu. Pascal ini siapa sih? Pascal itu adalah kakek buyut kita, kakek buyut ya. Nih. Namanya Blaise Pascal, ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ya. Dia menyatakan bahwa ini yang kalian tulis tadi. Tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sudah kalian ketahui tadi juga ya. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi percobaannya. Ketika satu speed ditekan, speed lainnya terangkat karena ini tadi. Dalam sistem tertutup, kan tertutup ya, sistem ada zat cair di dalam tabung yang terhubung tadi, maka tekanan diteruskan ke speed yang satunya lagi. Nah, sama dengan dongkrak hidrolik yang kalian lihat di awal tadi. Ingat gak dia mompanya di mana? Tabung kecil, tabung besar? Tabung kecil. Kenapa? Karena ini tadi. Karena kata si Pascal, karena kata kakek kita Pascal, tekanan diteruskan ke dalam segala arah dalam sistem tertutup, maka ini di tabung kecil dan di tabung besar tekanannya sama. Berarti P1 sama dengan P2. Kalau tadi yang ditayangkan pertama adalah dongkrak hidrolik, itu adalah ya alat yang kecil tadi. Ada juga selanjutnya mesin hidrolik. Yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua mesin hidrolik. Biasanya mesin ini di pencucian mobil ya. Jadi mobilnya diangkat, terus yang di tabung kecil ini diberikan gaya. Nah, karena berdasarkan hukum Pascal, maka tabung yang kecil cukup membutuhkan gaya yang kecil untuk menghasilkan tekanan yang sama di tabung yang besar. Ingat ya, karena gaya berbanding lurus tadi dengan luas penampangnya, nih luas ini. Luas lingkaran tabungnya ini luas lingkaran tabung. Artinya, kalau luas lingkaran tabungnya kecil, kita cukup memberikan gaya yang kecil. Untuk tabung yang lebih besar, dibutuhkan gaya yang lebih besar juga. Itulah sebabnya tadi ketika mencet tabung yang besar, terasa lebih berat. Betul. Lihat. Contoh soal langsung kita kerjakan sama-sama, kita bahas sama-sama. Nih, luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing bisa terlihat 0,04, 0,10. Yang mana yang lebih besar penampangnya? Yang ini, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan lebih besar, penampang besar. Yang ini penampang kecil. Gaya masukan adalah 5 Newton. Gaya masukan berarti yang di speed kecil atau tabung besar? Gaya masukan yang memberikan tekanan. Tabung kecil. Nih gaya masukan yang kita tekan. 5 Newton. Berapa gaya keluaran maksimum? Berarti ini yang diketahui. Penampang kecilnya 0,04, penampang besarnya luasnya nih 0,10. Gaya masukannya 5 Newton, F1. Yang ditanya gaya keluaran di tabung yang kedua.
Ingat hukum Pascal F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang ditanya adalah F2, maka kita buat persamaannya menjadi seperti ini. Perhatikan ke depan. F2 sama dengan F1 per A1 dikalikan dengan A2. Ini tinggal dikalikan ke sebelah sana. Paham kenapa bisa seperti itu? Karena A2 pindah ruas ke sebelah sana menjadi perkalian. Sudah, kalau sudah seperti ini tinggal masukkan saja angkanya berapa F1, berapa A1, berapa A2. Hasilnya 12,5 Newton. Ingat, apabila ibu memberikan soal, jangan lupa ini yang terakhir. Ada jadi, ya, itu ada poinnya loh. Ibu kasih poinnya. Jadi gaya keluaran maksimum dongkrak hidrolik tersebut adalah 12,5 Newton. Ya, lanjut kita membahas gaya hukum berikutnya. Hukum apa? Archimedes. Sebelumnya kita ketahui dulu ini gaya Archimedes atau gaya apung. Tadi di demonstrasi awal si teman kalian Lia Andani ya mencelupkan bola ke dalam ini ya, benar nggak? Apa yang dirasakan tadi katanya? Tangan kita seperti ditekan ke atas ya. Nah, hal itulah yang mengindikasikan adanya gaya apung. Kemudian, kalau kalian mengangkat batu di udara dengan ketika dalam air, lebih berat yang di mana? Di udara ya. Terjadi perbedaan berat karena adanya gaya apung atau gaya angkat yang diberikan zat cair. Besarnya apa? Nah, ini Archimedesnya ya. Orang Yunani, ilmuwan Yunani ya. Nah, besarnya gaya angkat disimbolkan dengan Fa itu sama dengan besarnya gaya berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida atau zat cair. Baik. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Jadi ceritanya Archimedes ini dikasih tugas sama raja pada saat itu. Dia berteman sama raja yang memerintah saat itu. Raja ini mencurigai mahkota yang buat raja ini bukan emas murni. Tapi si pembuat mengakunya itu emas murni. Nah, tapi raja ini perlu bukti agar si pembuat mahkotanya bisa dihukum. Ayo Archimedes, kata rajanya, coba kamu cari caranya, karena kamu ilmuwan, kamu pintar. Cari caranya untuk saya bisa membuktikan bahwa pembuat mahkota ini berbohong sama saya. Bahwa ini bukan emas murni, tapi emas campuran. Lalu Archimedes ini mumet, memikirkan berhari-hari, akhirnya dia berendam dalam bak mandi. Nyebur. Akhirnya dia menemukan, tadi waktu dia nyebur, kenapa badanku terasa lebih ringan? Kenapa tadinya air yang ketinggiannya segini, tiba-tiba ada yang tumpah? Berarti ada zat cair yang dipindahkan. Lalu si Archimedes kesenangan, dia lari-lari. Kabarnya waktu itu dia larinya nggak pakai baju pakaian, saking senangnya. Sampai dikira orang apa? Gila, dikira gila ya. Nah, maka ditemukannya lah hukum ini. Jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut akan diberikan gaya ke atas. Yang besarnya tadi sama dengan zat cair yang tumpah atau dipindahkan. Sudah kalian buktikan juga dari kegiatan kita ya tadi ya. Kegiatan yang keberapa? Yang kedua. Nih, dia bilang sama dengan. Tapi kita nemunya hampir sama. Tidak apa-apa ya. Berarti bisalah kita ngikutin kakek kita ini tadi. Berikutnya. Nah, ini dia. Kalau dibuat persamaan matematisnya, maka gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida adalah massa dikali gravitasi, ingat nggak? W sama dengan M kali G, F sama dengan M kali G. Beratnya adalah massa fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ingat di sini adalah massa fluida yang dipindahkan. Kalau kita kaitkan dengan massa jenis, maka di sini massa ini tadi dijabarkan menjadi massa jenis dikalikan dengan volume. Volumenya volume apa? Volume benda yang tercelup saja. Karena ada kasus bendanya mengapung. Jadi ada sebagian tercelup, sebagian di permukaan.
Nah, yang dimasukkan ke sini adalah yang tercelup saja. Sini paham ya? Nah, dari hukum Archimedes ini dapat kita analisis 3 keadaan benda di dalam fluida. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak 3 keadaan benda dalam fluida? Yang pertama, ini, bentar ya. Ini. Yang pertama benda terapung. Bisa kalian lihat di sana bendanya terapung. Terapung itu artinya sebagian benda muncul ke permukaan, sebagiannya lagi di dalam air. Nah, volume benda yang tercelup di dalam air itu namanya V2 atau yang tadi dijelaskan VBF tulisannya ya. Jangan bingung, sama saja. Volume benda tercelup dalam fluida disingkat VBF. Nah, di sini disimbolkan dengan V2 sama saja ya. Dan yang ada di luar fluida disimbolkan dengan V1. Nah, dalam keadaan setimbang, besarnya gaya berat benda sama dengan gaya angkat. Artinya, gaya yang ke bawah besarnya sama dengan gaya yang ke atas. Karena hanya 2 benda ini yang bekerja, maka di sini bisa dituliskan W sama dengan FA. Berat benda sama dengan gaya angkat yang diberikan zat cair. Nah, ingat, W adalah mg, FA juga m kali G. Bedanya yang W milik benda, yang FA milik air. Ya. Nah, kita jabarkan lagi, M ini menjadi rho dikali V. Sama sebelahnya juga M, rho dikali V. Bedanya yang di sini volumenya adalah volume benda seluruhnya, yang di sini adalah volume benda yang tercelup atau timbul? Yang tercelup. Bagus sekali. Nah, karena percepatan gravitasinya di sini sama, maka bisa dihilangkan. Sisanya menjadi seperti ini. Rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikalikan volume benda yang tercelup. Nih. Besar mana? VB atau V2? Besarnya si VB. Nah, karena VB besar dari V2, maka otomatis nanti rho siapa yang lebih besar? Rho F atau rho benda? Iya, betul, pintar sekali Joynadi. Maka nanti rho benda, rho fluida akan lebih besar daripada rho benda. Atau kalau kita balik, rho benda, massa jenis benda kurang dari rho fluida. Inilah yang menyebabkan benda terapung. Karena apa tadi? Massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Ingat syarat benda terapung berarti ini. Rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Sekarang yang ini. Melayang. Melayang itu seperti apa kalau dalam zat cair? Nah, ini ya. Mengambang. Dia tercelup semuanya tapi tidak menyentuh sampai bawah atau sampai dasar. Sehingga hanya ada 2 benda atau 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat milik benda itu sendiri dan gaya angkat yang diberikan dari zat cair. Dalam keadaan seimbang kita tuliskan seperti ini. W sama dengan FA. Seperti tadi dijabarkan lagi. Bedanya volume bendanya di sini sama di kiri kanannya karena benda tercelup semua. Nah, karena volume benda sama, gravitasi sama, maka sisanya adalah siapa saja sih? Massa jenis sendiri di situ sisanya. Inilah yang menyebabkan benda melayang, yaitu karena massa jenis antara benda dengan zat cair sama, betul sekali. Nah, sekarang lanjut untuk tenggelam. Sekarang tenggelam kira-kira apa? Sebelum Ibu munculkan gambarnya, bagaimana di bayangan kalian benda tenggelam dalam zat cair? Sampai, ya, tenggelam sampai dasar, betul. Menyentuh wadahnya ya. Karena benda menyentuh dasar, maka muncul satu gaya lain, yaitu gaya kontak. Namanya gaya normal ini. Ingat, karena kalau benda bersentuhan akan muncul gaya normal. Nah, dalam keadaan seimbang, maka gaya total yang ke bawah sama dengan gaya total yang ke atas.
Di sini gaya total yang ke bawah hanya ada W, sedangkan gaya total ke atas ada 2 gaya, maka dijumlahkan N dengan FA. Besar W atau besar FA kalau seperti ini? Betul, si Nadila ya? Betul Nadila, besar W karena ada penjumlahan antara FA dengan N. Sehingga W lebih besar dari FA. Nah, kita jabarkan W menjadi M kali G. Jabarkan lagi, masanya menjadi rho dikalikan volume. Volumenya juga sama di sini karena benda tercelup semua. Sehingga rho benda akhirnya lebih besar daripada rho fluida. Inilah yang menyebabkan benda tenggelam karena massa jenisnya lebih besar siapa? Lebih besar benda, makanya bendanya tenggelam. Baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi syarat benda tadi yang mengapung apa? Siapa yang lebih besar rho-nya untuk benda terapung? Fluida. Kalau untuk melayang, siapa yang harus lebih besar massa jenisnya? Ayo, Ibu kecoh kalian. Sama, harus sama besar. Sedangkan untuk benda tenggelam, rho-nya lebih besar benda, betul sekali. Nah, sekarang karena kalian tidak bertanya, coba kalian pikirkan ini. Contoh soal, ini ada di materi kita ya, skip ya. Langsung kita, Ibu ajak kalian berpikir saja. Ini, tadi kalau besi dimasukkan ke dalam air, tenggelam tidak? Tenggelam, kenapa? Karena karena massa jenisnya yang besi lebih besar daripada massa jenis air. Sekarang pertanyaannya, kapal ini terbuat dari apa? Besi, baja, dan bahan-bahan lainnya yang massa jenisnya lebih berat sebenarnya daripada si air. Terus kenapa dia bisa mengapung? Ada yang mau menjawab? Kenapa dia bisa mengapung? Ayo silakan pakai mic-nya. Silakan pakai mic-nya. Siapa yang mau menjawab? Mana mic-nya tadi? Amerika mau menjawab? Pendapat kalian saja, mau salah mau benar gampang nanti kita luruskan sama-sama. Mau? Ya, siapa yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa. Ya silakan Maylin. Kenapa menurut Maylin? Ini bisa terapung padahal dari besi, dari baja. Karena massa kapal tidak cuma murni massa jenis besi, tetapi merupakan massa jenis rata-rata antara besi dan udara. Massa udara sangat kecil dibanding dengan massa jenis air. Hal itu yang menyebabkan massa jenis kapal lebih kecil dibanding air sehingga menyebabkan kapal terapung di air. Baik, terima kasih Maylin. Ada lagi yang lain jawabannya? Tepuk tangan buat Maylin. Ini yang Ibu suka, dia sudah belajar duluan di rumah, betul? Jadi sebenarnya di dalam kapal ini ada ini bagian bawah ini, isinya apa sih? Iya, udara. Dibuat ruang yang besar untuk tempat udara, sehingga volumenya besar, massanya lebih kecil. Akhirnya massa jenisnya lebih kecil daripada air yang di bawahnya, jadinya dia tetap mengapung. Itu jawabannya. Terima kasih ya atas jawaban kalian semua. Kalian sudah belajar melakukan kegiatan praktikum, demonstrasi, dan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Sekarang kita simpulkan kegiatan kita secara keseluruhan. Kita simpulkan ya. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum Pascal? Masih ingat bunyi hukum Pascal tadi apa? Yang tekanan? Ya, kalau Maylin mau menjawab boleh. Silakan. Ya, bunyi hukum Pascal apa? Kesimpulannya ya. Silakan. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap fluida dan dinding bejana.
Iya, terima kasih. Itulah bunyi hukum Pascal. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kesimpulan pertama. Berikutnya, apa contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Pascal? Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama apa, yang kedua apa. Mungkin ada tambahan dari kalian. Apa tadi? Yang pertama, yang aplikasi hukum Pascal yang pertama pada apa? Dongkrak hidrolik. Ya, Dongkrak hidrolik, mesin hidrolik. Tabung suntikan. terima kasih Joinadi. Gugup dia ya. Tidak apa-apa, santai saja. Betul sudah yang dia bilang dongkrak hidrolik sama tabung, sama ini, mesin hidrolik yang buat mesin cuci mobil tadi ya. Terus dia tambahkan juga ini, tabung suntikan katanya ya, betul itu. Sebenarnya banyak lagi contoh lainnya bisa kalian cari tahu di luar pembelajaran ini ya. Sekarang bunyi hukum Archimedes, siapa yang bisa membacakan atau menyebutkan tanpa melihat buku, boleh. Lebih hebat lagi, ya silakan. Mana Miki tadi? Sama Melin. Baik, apa bunyi hukum Archimedes? Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Iya, terima kasih. Sekalian, apa dalam kehidupan sehari-hari peristiwa yang berkaitan dengan hukum Archimedes? Apa kira-kira? Masih ada gambarnya di situ? Kapal yang terapung. Iya, kapal yang terapung, apalagi? Selain itu ada kapal selam, ya kan? Kapal selam itu kan bisa terapung, bisa tenggelam, bisa melayang ya. Itu juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Kemudian ini juga tadi, benda yang dicelupkan ke dalam fluida, itu merupakan aplikasi dari hukum Pascal. Baik, terima kasih. Sekarang saatnya kalian menyimpan buku, materi kalian, materi ajaran yang sudah Ibu berikan, keluarkan buku latihannya. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, simpan dulu buku-bukunya, mengerjakannya dilarang mencontek, dilarang melihat buku, ya. Kerjakan masing-masing, dikumpulkan juga masing-masing. Silakan. Ibu akan tayangkan soalnya setelah meja kalian bersih. Silakan. Siap? Nah, silakan itu soalnya. Tidak perlu ditulis soalnya. Yang penting jawabannya. Nanti mengumpulnya tidak perlu dalam bentuk buku. Cukup sebelum kalian pulang ini, sebelum keluar dari sini, foto jawabannya dan kirim ke grup WA kita ya. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit atau 10 menit. Karena ini 2 soal saja dan cukup mudah menurut Ibu untuk kalian karena tadi sudah ada contoh soal. Silakan kerjakan 10 menit ya.
Ya, waktu mengerjakan sudah selesai. Silakan difoto jawabannya dan kirim ke grup WA kita ya. Ibu tunggu. Ibu tunggu, udah masuk belum ini? Sudah? Siapa yang sudah mengirim? Ya, ini si Nadila sudah masuk jawabannya. Si Henok sudah. Mailin. Ya, terima kasih ya. Yang lain masih Ibu tunggu ya. Untuk proses foto-fotonya. Baik. Sampai sini pelajaran kita, Ibu minta satu orang dulu untuk menutup kita kegiatan kita hari ini. Silakan berdiri. Mic-nya. Ibu minta tolong join Nadi ya. Mana tadi? Oh ini, sama ibu ya. Silakan. Berdiri ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jainadi sudah memimpin dalam doa. Silakan bereskan peralatan tulis kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Pesan Ibu Nene, pesan Bu Nene karena pertemuan selanjutnya sama Bu Nene, tolong pelajari debit dan asas kontinuitas ya. Sepulang dari sini tolong cuci tangan, gunakan masker, langsung pulang dan jangan berkerumun. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa pertemuan berikutnya.